voice in your head, you are alright, you're perfectly okay. This voice, how many times I tell you? I'm worried, but I'm not done talking to you yet, Kim. Schizophrenia. Penyakit kejiwaan ini merupakan kelainan otak yang antara lain disebabkan oleh ketidakseimbangan salah satu sel kimia dalam otak, yaitu dopamin. Otak tidak mampu bekerja dengan baik. Gejala awal penderita schizophrenia yaitu sering bingung, kaget, dan kelakuan yang berubah. Orang yang menderita schizophrenia biasanya sering berhalusinasi, tidak bisa membedakan antara yang nyata dan tidak nyata. Penyakit ini bisa menyerang siapa saja. Sejumlah tokoh ternama seperti musisi jazz Tom Harrell, ahli matematika John Nash, serta putra Albert Einstein Edward Einstein tercatat sebagai penderita schizophrenia. Penderita schizophrenia memang perlu perlakuan khusus. Namun sayang, akibat kurangnya informasi, akses, fasilitas kesehatan jiwa, serta stigma yang melekat, membuat sering terjadinya salah perlakuan. Banyak penderita schizophrenia diperlakukan tidak layak oleh orang-orang terdekat mereka. Tak hanya dalam lingkungan keluarga, sejumlah panti yang menyediakan fasilitas layanan kesehatan jiwa juga tak sedikit yang salah dalam memperlakukan penderita schizophrenia. Inilah yang menginspirasi Nova Rianti Yusuf membuat buku berjudul A Rocky and the Passage of the Mental Health Law, The Indonesian Story. Buku ini ditujukan agar semua orang yang memiliki masalah kejiwaan bisa diperlakukan dengan manusiawi. Ingin tahu lebih dalam tentang bukunya? Isu gangguan jiwa seringkali masih dianggap sebagai sebuah hal yang tabu. Padahal sebenarnya bukan tidak mungkin kita pun punya potensi untuk mengalami gangguan kejiwaan seperti misalnya schizophrenia gitu ya. Minimi informasi, membuat ini akhirnya banyak perlakuan-perlakuan yang tidak tepat yang diberikan oleh orang-orang terdekat kepada para penderita schizophrenia itu sendiri. Nah, untuk membahas lebih lanjut soal itu, kita akan berbincang-bincang setelah ini. Tapi sebelumnya kita punya beberapa hal untuk dibagikan. Betul, Cid, ya? Kami nanti juga akan bagikan 3 buku ini yang tadi sudah kami baca. It's very good book. Yang bagi Anda yang bisa menjawab pertanyaan kami di akun Twitter @ims_net dan langsung kirim jawaban Anda ke @ims.net dengan hashtag #IMSBuku. Nah, ini buku ini harus dibaca karena kita perlu mengetahui lebih dalam seperti apa sih kesehatan jiwa di Indonesia. Langsung saja kita sudah bersama dengan Mbak Nova di sini dan juga Ibu Tina Aziz. Pertama kali kemudian kita pengen tahu gitu ya, kesehatan jiwa itu seperti apa di perlakuannya di Indonesia. Bisa dijelasin Mbak Nova? Yang paling nyata itu adalah saya terkejut waktu pertama kali memperjuangkan Undang-Undang Kesehatan Jiwa. Itu kan waktu menginisiasi, saya ingat betul tanggalnya 3 November 2009 di Komisi 9. Itu angka pemasungan masih sekitar 18.000 dalam bayangan saya. Ternyata pada tahun 2013 ada riset kesehatan dasar dari Kementerian Kesehatan, angkanya sudah mencapai sekitar 56.000 sampai dengan 57.000. Dan 18% itu di desa, 10% di kota. Artinya ini yang saya rasa yang paling sering disoroti oleh dunia internasional, bahwa Indonesia ini dianggapnya sebagai negara pelanggar HAM. Kenapa bukunya dalam bahasa Inggris? Supaya lebih bisa menjangkau audiens atau pembaca yang berada di luar negeri, utamanya kayak ya Human Rights Watch atau PBB yang untuk mengurus pemuda, Special Envoy-nya itu tema internasionalnya untuk pemuda adalah mental health matters. Jadi saya kenal dia dan saya juga bilang, ini dia buat komentar juga di buku ini, saya bilang nih tolong ya bahwa Indonesia sudah on the right track gitu, walaupun kita memang tidak bisa dipungkiri melakukan berbagai pelanggaran HAM, termasuk di panti-panti. Betul. Mbak Nova sendiri sebagai salah satu yang waktu itu ikut menggodok dan akhirnya mengesahkan undang-undang kejiwaan tersebut gitu ya. Tantangannya sendiri ketika merumuskan, kemudian juga akhirnya sampai berhasil sampai dulu. Pas gol perayaannya sampai nyemplung ke kolam ya waktu itu ya. Jadi begini. Kalau kita ingin memperjuangkan undang-undang, itu jelas sekali diatur oleh undang-undang dasar sampai di dalam tata tertib. Itu memang kita berhak anggota DPR mengajukan undang-undang inisiatif pribadi. Problemnya adalah semua terpaparkan dengan jelas di dalam buku tata tertib. Bagaimana sih di komisi bagaimana, di fraksi bagaimana, itu semua ada. Tetapi tidak seperti itu, tidak semudah itu. Nah, buku ini seperti menceritakan bahwa ini trial and error, kemudian juga pengalaman saya waktu memperjuangkan Undang-Undang Kesehatan Jiwa, termasuk waktu menjadi Ketua Panitia Kerja,
waktu undang-undangnya hampir selesai, saya dicopot sebagai pimpinan, pusing kan? Iya. Akhirnya karena dia berhasil gol ya akhirnya nyemplunglah ke dalam air mancur di Sebagai rasa DPR RI, syukur. sebagai rasa syukur setelah Oke. 5 tahun akhirnya bisa gol Berhasil, gitu. ya. Iya, dan undang-undang ini. Mbak Nova kalau kita ngomongin soal kesehatan jiwa dan ada gangguan kesehatan jiwa, Ya. itu berupa apa aja sih? Apakah yang kita tahu kan mungkin oh dia agak sedikit terganggu jiwanya orang gila gitu ya, mohon Ya, maaf. ya, Tapi ya. sebenarnya ada macam-macam kan? Itu Ya. bisa dijelasin ada beberapa. Sebenarnya sih paling tahun ini memang Hari Kesehatan Jiwa Sedunia 10 Oktober temanya lebih ke living with schizophrenia, Yes. hidup berdamai dengan orang-orang dengan skizofrenia. Tetapi setiap tahun tuh temanya beda-beda. Dan masyarakat perlu tahu bahwa gangguan jiwa itu tidak melulu skizofrenia yang masuk ke dalam psikotik. Kalau yang udah psikotik itu tidak bisa membedakan mana yang fantasi dan realita. Realnya, betul. Sedangkan ada lagi yang jenisnya neurosis. Neurosis itu bisa seperti gangguan mood, suasana perasaan seperti depresi, cemas, gangguan tidur, gangguan makan. Nah, ini masuk juga ke dalam gangguan jiwa dan masing-masing ini ada gradasinya, grade-nya lah gitu dari Berbeda-beda ringan, ya. sedang, berat, depresi kalau berat ke bunuh diri. Betul. Depresi Baik. juga bisa ke ciri psikotik gitu. Nah, kita juga saat ini sudah bersama dengan Ibu Tina Aziz ya. Selamat Ibu sebagai pagi. salah satu yang keluarga Ibu juga mengidap skizofrenia seperti itu ya. Boleh ceritakan nggak sih Bu gimana dulu Ibu melalui semua itu? Saya adalah caregiver, ibu dari seorang anak penderita skizofrenia. Anak saya laki-laki, menderita skizofrenia itu sudah hampir dari tahun 2005 sampai sekarang. Berarti sudah hampir 9 tahun. 9 tahun ya. Iya. Sudah berkeluarga, sudah menyelesaikan kuliahnya dengan baik. Dan awalnya kita juga tidak tahu bagaimana gejala apa, karena belum mengenal apa itu skizofrenia. Iya. Kemudian saya bergabung dengan komunitas di KPSI, baru kita mengetahui lebih dalam lagi apa itu skizofrenia. Tapi pada saat awalnya Ibu mengetahui nih gejala-gejala yang membuat Ibu merasa, oh sepertinya saya harus cari pertolongan ya, atau enggak saya harus cari opini nih. Kenapa? Apa yang terjadi dengan anak saya? Gejala-gejala yang timbul pada saat itu apa saja? Oh, gejala-gejala awalnya tentunya pertama kali itu kurang tidur, itu udah pasti. Oh, oke. Kurang tidur, terus berbicara mulai sedikit kacau, motorik mulai lambat. Apa lagi ya? Menarik diri, ya, menarik diri. Dan kita nggak tahu kenapa terjadi seperti itu. Ketika sudah akut, 3 hari tidak tidur berturut-turut, tentunya kacau semuanya. Situasi rumah juga menjadi kacau, sangat mengganggu. Baru kita bawa ke rumah sakit. Dari rumah sakit dipindahkan ke rumah sakit mental. Oke. Di situ kita baru tahu. Mengganggunya tuh waktu itu sampai seperti apa sih di rumah? Ya, selain mengganggu kegiatan kita di keluarga, tentunya tetangga ikut kena, masyarakat lingkungan ikut terganggu karena agak kacau sedikit ya dari pembicaraan. Oke. Sempat dan akhirnya kemudian ke mental health institusi rumah sakit jiwa, mental ya pada ya. saat itu, dan Ketemu dengan psikiater, divonis bahwa anak saya skizofrenia Skizofrenia. paranoid. Dan Ibu Tina sendiri tentunya waktu itu menghadapi hal ini gitu ya, kemudian juga mendampingi putra Ibu. Apa sih yang dilakukan waktu itu Bu? pendampingan ke putra saya ya tentunya dengan dukungan-dukungan moral, membuat dia tidak stres. Dukungan lainnya apa ya? Ya saya bergabunglah di komunitas. peduli Ya, skizofrenia saya Indonesia. bergabung di situ supaya saya tahu, supaya saya bisa sharing dengan caregiver lainnya. Kita bertukar Bertukar pengalaman dan juga Pengalaman. info-info ya begitu ya Bu. Iya. Kalau Mbak Nova sendiri Ya. menghadapi skizofrenia ini kan mungkin orang lain ya seperti Ibu Tina tadi, informasinya harus dapat, kita harus tahu dulu apa. Tapi sebenarnya untuk
untuk mencari tahu bahwa ini seseorang menderita skizofrenia, yang paling kasat mata, yang paling kita bisa tahu tuh apa sih gejala-gejala? Ya itu tadi seperti social withdrawal, dia menarik diri, seperti lebih mengurung diri dalam kamar, ada perubahan perilaku. Kemudian juga yang paling clear itu biasanya ada halusinasi ya, ada bisikan-bisikan di telinga yang dia yakini itu benar suaranya. Bisa mengejek, bisa memerintah. Jadi tidak jarang ada juga yang menyuruh bunuh diri. Gitu. Terus delusi, waham. Dia meyakini sesuatu yang sebenarnya itu kalau kita sudah berargumentasi itu salah. Buat dia tidak bisa, itu benar. Dia yakini betul, itu namanya waham. Itu yang paling menonjol ya. Tapi halusinasi auditorik biasanya kalau skizofrenia paling menonjol. Ya gejala-gejala awalnya menarik diri dulu. Karena dia kan tidak nyaman dengan halusinasinya. Dia mulai merasa ketakutan gitu bisa. Nah akhirnya dia menarik diri. Artinya ini berarti nggak genetik ya sebenarnya ya untuk skizofrenia? Memang ke gangguan jiwa itu masih ada hipotesisnya. Itu namanya ada hiperaktivitas dari dopamin di otak lah, neurotransmitter. Apa yang bisa membuat berarti orang seperti saya pun Bisa kena juga. Bisa sangat mungkin. Kalau faktor luarnya apa? WHO sih mengatakannya 1:4 ya orang bisa mengalami gangguan jiwa. Dan kalau di Indonesia jadi gini, jadi kita bisa bagi dua. Kalau untuk gangguan jiwa itu kita selalu melihat berbagai aspek. Aspek biologi itu tadi kan masih ada hipotesis yang dopamin, neurotransmitter di otak. Tapi juga kita bicara tentang aspek psikologi, ciri kepribadiannya dia seperti apa. Terus cara dia coping atau kemampuan dia menghadapi masalah itu seperti apa. Kemudian sosial lingkungan di sekitar dia, artinya kehidupan sosial dia, termasuk juga pola asuh. Pola asuh itu kan membentuk ciri kepribadian dia tadi ya. Itu semua menjadi satu ramuan yang akan menjadikan seseorang ini yang A kalau ada masalah tidak mengalami gangguan jiwa, si B mengalami gangguan jiwa. Ramuan unik itu dari setiap manusia yang akhirnya akan menentukan dia mengalami gangguan jiwa. Ya, kompleks karena itu undang-undang ini mengatur juga orang yang sudah gangguan jiwa dan yang potensi mengalami gangguan jiwa. Seperti kalau saya sempat baca sedikit di dalam buku ini, memang menarik karena buku ini bukan hanya menjelaskan soal bagaimana prosesnya sampai di UU-nya selesai ya, tapi juga ada beberapa data misalnya dari WHO yang menyatakan di sini depression will be the second leading cause of disease. Jadi depresi itu ternyata tidak boleh dianggap remeh ya, karena itu juga salah satu yang 2020 termasuk diprediksi 2020. Dan itu tadi kalau berat dia bisa sampai gejala-gejala yang bunuh diri, tentamen suicide, upaya-upaya bunuh diri. Nah ini jadi salah kalau orang mengatakan, aduh gangguan jiwa itu tidak berbahaya ya, tidak akan menyebabkan kematian. Aduh kalau depresi berat dia bisa sampai tidak tertangani, bisa sampai ada ide-ide bunuh diri. Gitu. Jadi perhatikan dan informasi itu kali ya yang harus kita cari. Ada misalnya kalau ini mencari informasinya. Makanya ini dalam undang-undang ini kenapa tadinya kita di Komisi 9 maksa banget ke Ibu Menkes yang almarhumah. Tolong dong buat kayak hotline atau apa untuk pencegahan bunuh diri. Waktu itu sempat ada 500-454 atau kalau dibaca tuh 500 asalah gitu. Nah itu masih sekarang under construction karena waktu itu saya lihat kayak kurang bagus berjalannya walaupun upayanya sudah bagus. Tapi sekarang sudah banyak kok komunitas-komunitas. Komunitas peduli skizofrenia, ada bipolar center di internet, ada Into the Light, ada banyak sekali sekarang masyarakat yang memberdayakan diri memberikan informasi ke masyarakat. Komnas Perempuan kemarin juga sudah komitmen gitu, mereka ingin membantu juga untuk perempuan-perempuan gitu ya dengan potensi gangguan jiwa karena KDRT dan lain sebagainya. Jadi kalau Kementerian Kesehatan nanti dia akan buat peraturan-peraturan turunan setelah undang-undang ini goal kemarin 8 Agustus 2014. Nah dia setahun ini harus membuat peraturan-peraturan turunan. Supaya yang mana lebih teknis tersebut. nanti gimana sih promotif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat itu seperti apa, cara-caranya lebih teknis nanti diatur. Pasti informasi juga bisa didapatkan di buku ini juga ya. Betul. Mengenai penyakit mental atau kejiwaan ya. Betul sekali. Terima kasih sekali Mbak Ibu Tina Aziz sudah datang dan Mbak Nova sudah berbagi dengan kita bahwa masalah kejiwaan ini ternyata penting dan kita harus rajin-rajin cari informasinya. Betul, dan nggak bisa dianggap remeh betul, juga jangan dianggap remeh. Nah, kalau tadi kita ada kuis tuh di awal untuk mendapatkan buku dari Mbak Nova soal undang-undang dan juga kesehatan jiwa. Ini kita sudah mendapatkan 3 pemenang. Yang pertama ada Intan Nefedila, ada juga Ratna Setiawe dan juga Bernard Immanuel. Selamat ya, dan meski terus ditentang oleh berbagai pihak, kita punya informasi lain nih. Pejaten Shelter terus merawat hewan-hewan terlantar. Informasi akan kami hadirkan sesaat lagi hanya di Indonesia Morning Show.